Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Diaskrim dengan judul Penghuni Rel Kereta Api. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut. Dan jangan lupa sebelum lanjut ceritanya, kalian juga klik tombol subscribe-nya supaya kalian bisa terus mengikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor. Nah, kita mulai saja ke ceritanya. Saya masih ingat waktu itu. Saya baru sebulan pulang dari praktek kerja lapangan di kampus. Waktu itu saya ingin represi dengan melakukan hobi saya, yaitu memancing. Kebetulan, spot yang biasa saya gunakan memancing itu adalah di bawah rel kereta api. Walaupun aku memang tahu, di sekitar rel tersebut memang terkenal akan keangkerannya. Apalagi, kalau di rel tersebut sudah terjadi kecelakaan. Pasti, di hari-hari berikutnya, biasanya sering ada penampakan yang muncul. Namun, aku tetap berniat memancing di situ karena memang di situ ikannya terbilang banyak dan juga besar-besar, apalagi kalau kita memancing malam hari. Biasanya kalau para pemancing malam hari yang memancing di situ, otomatis mereka akan mendapati ikan yang cukup banyak juga. Waktu itu saya berencana berangkat bersama Teddy karena kebetulan Teddy itu adalah teman masa kecil saya juga. Ditambah, kalau memang memancing, dia termasuk partner rutinku untuk memancing. Nah, spot yang saya ceritakan tadi, jaraknya dari rumah saya yang lumayan jauh, ada sekitar 1 kilometer. Kita harus melewati pedesaan. Dan ketika lewat pedesaan, kita harus menyeberang jalan raya Pantura. Nah, ketika sudah melewati jalan raya Pantura itu, kita harus melewati perkebunan singkong yang lumayan agak jauh jaraknya, sekitar 400 meteran. Nah, dari situ barulah kita sampai di spot yang kita tuju. Waktu itu saya rencana mancing bersama Teddy itu malam hari. Nah, setelah bersiap-siap dan Teddy datang ke rumah saya memutuskan untuk berangkat dengan Teddy ini menggunakan sepeda. Karena kalau saya menggunakan motor, saya khawatir tidak tenang untuk memancing. Kalau misalnya pakai sepeda, andai kata pahit-pahitnya ada yang nyuri juga, tidak terlalu deg di perasaan saya. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di tempat yang kita tuju. Kita mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing. Walaupun kita memancing berdekatan, namun saya dan teman saya tidak pernah mengobrol apa-apa. Kita semua fokus dengan joran pancing yang kita pegang masing-masing. Waktu itu saya pindah di bawah rel kereta api, sedangkan Teddy, ia pergi ke samping bawah rel. Saya ingat di situ ada 3 pemancing. Saya, Teddy, dan pemancing lainnya yang di bawah rel. Saya bersama pemancing tersebut. Setelah beberapa jam kemudian, si pemancing itu pergi meninggalkan saya dan saya sendirian di situ. Tak lama kemudian, ada seseorang yang datang. Dia sendirian dan gak bawa alat pancing seperti pada umumnya. Tapi pada waktu itu saya tak merasakan ada hal yang aneh. Cuman ketika saya perhatikan wajahnya terlihat pucat. Dia seorang laki-laki yang memakai pakaian agak lusuh. Waktu itu saya tetap fokus saja ke pancingan saya. Namun sesekali saya coba tawarkan roti, air, serta rokok. Namun ia hanya diam saja. Saya tak berpikir macam-macam, karena kebetulan di seberang sana ada teman saya. Karena saya terlalu fokus memancing, saya tidak tahu kapan orang tersebut meninggalkan saya. Di sela-sela saya memancing, saya sempatkan melihat teman saya itu, apakah ia dapat ikan apa tidak. Dan gak lama kemudian,
Teddy teman saya didekati oleh seseorang pria. Dan pria itu berbeda dengan pria yang berada di samping saya waktu itu. Dan terlihat Teddy seperti cuek kepada pria tersebut. Aku fokus kembali ke pancinganku. Setelah hampir 4 jam saya memancing, saya memutuskan untuk menghampiri teman saya itu. Setelah sampai kepada teman saya itu, "Tumben Ted gak ngangkat," ucap saya. "Iya nih, padahal tadi ada yang mancing dapat gede lagi," jawab si Teddy. Setelah ngobrol panjang lebar, saya ngomong sama dia. "Kayaknya tadi kamu asik deh ngobrol sama siapa Ted?" tanya saya. "Ngaco ah, siapa sih yang ngobrol?" jawab Teddy. Otomatis aku langsung kaget mendengar jawaban Teddy seperti itu. "Loh, bukannya tadi kamu ngobrol, Ted? Ada orang yang nyamperin." "Walah, kamu tuh yang lagi ngobrol. Tadi kan ada pemancing di bawah kamu," ucap Teddy. "Pemancing?" "Iya, emang pemancing kan ada di bawah sebelumnya, terus kan ada yang nyamperin," ucapku kepada Teddy. Teddy lah sambil membereskan alat-alat pancingnya. "Apaan ah? Aku hanya lihat orang yang mancing aja. Terus gak ada lihat yang di samping kamu," ucap si Teddy. Aku langsung diam. Bulu kuduku di situ langsung mulai berdiri. "Udah yuk ah, kita pulang," ajak si Teddy. Dan sebelum pulang, si Teddy berdiri dan kencing di semak-semak yang ada di dekat rel tersebut. Dan tak lama setelah Teddy kencing itu, aku mulai merasakan ada hawa hangat di antara keheningan dan dinginnya malam. Setelah Teddy membereskan seletingnya dan bersiap jalan kaki menuju sepeda yang akan kita bawa, aku melihat tepat di belakang kita berdua, seperti ada sesosok seorang laki-laki yang setengah badan, dengan mata yang melotot seperti marah memandang kepada kita, dengan darah yang berlumuran di badannya. Itu tepat di samping rel kereta api. Dan dengan jelas pada waktu itu, ketika aku menengok ke belakang, itu terlihat jelas oleh cahaya sinar rembulan. Dan kita berdua melihatnya. Tanpa dikomando, kita langsung menengok ke arah depan dan berlari ke jalan pulang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Nampak dari kejauhan di rel kereta api, terlihat sesosok lelaki tanpa kepala. Jaraknya sekitar 3 meter di depan kita. Kelihatan sosok penampakan itu seperti berlari dan mau menghampiri kita. Aku otomatis langsung turun dari rel ke arah jalan setapak, yaitu jalan yang akan kita lewati untuk pulang. Namun apa yang terjadi? Ketika saya berlari ke jalan tersebut, aku seperti melihat ada kepala yang menggelinding. Dan yang bikin lebih mengerikannya lagi, ketika kepala itu menggelinding, kepala itu berhenti tepat di antara jalan setapak yang akan kita lewati, serta posisi kepala itu berdiri tegak dengan potongan leher di bawah, mata yang melotot, serta darah yang masih terlihat di antara sekitar kepalanya itu. Tanpa sepatah kata yang keluar dari mulut saya lalu berlari sekencang mungkin, sementara Teddy tertinggal di belakang saya. Setelah hampir 500 meter saya berlari menuju jalan, saya coba menengok ke belakang. Namun apa yang terjadi? Saya tidak melihat Teddy di belakang. Teddy di mana? Apa dia berlari berbeda arah? Setelah saya berlari dan meminta tolong, akhirnya saya bertemu dengan anak-anak. Kalau saya kira-kira usianya mungkin baru sekitar kelas 2 SMA. Mereka lagi nongkrong di jalan gang desa. Saya otomatis langsung minta tolong kepada mereka dengan kata-kata saya yang masih gugup dan tergesa-gesa. "Mas, tolongin teman saya mas, tolong," pinta saya dengan gugup. Terlihat wajah mereka bingung dan akan permintaan saya. "Kenapa mas?" tanya salah satu pemuda itu. "Teman saya mas, teman saya tolongin mas," pinta saya lagi. Salah satu pemuda itu malah terlihat gak mau menolong saya. Mungkin mereka menebak bahwa saya akan berbuat jahat kepada mereka. Tapi dengan melihat wajah saya yang keringetan dan ngos-ngosan karena berlari, serta seperti ketakutan, akhirnya mereka memutuskan untuk menemani saya untuk menemui Teddy.
Pada waktu itu saya berpikir, Teddy mungkin berlari berbeda arah. Saya berfokus untuk mengambil alat pancing saya dan sepeda saya. Setelah hampir sampai di tempat di mana saya dan Teddy melihat penampakan, saya sempatkan untuk melihat ke bawah. Kali saja kepala yang sedang menggelinding tadi masih ada. Dan sementara saya fokus melihat ke bawah, salah satu pemuda yang menolong saya melihat seseorang yang terkapar di pinggir rel. Dan ketika lihat, ternyata itu adalah Teddy. Cuman waktu itu terlihat, di samping Teddy, ada sesosok penampakan. Penampakan itu seperti seseorang setengah badan. Penampakan itu mendekati Teddy. Dan dengan jelas, sosok itu sepertinya benar-benar ingin meraih tubuh Teddy. Dan seseorang dari pemuda yang mengantar itu spontanitas langsung berteriak, "Setan!" Mereka bertiga langsung berlari. Otomatis, saya yang juga ketakutan langsung mengikuti mereka dari belakang. Saya masih berpikir akan kondisi Teddy di samping penampakan itu dan di dekat rel kereta api. Pikiran saya sangat kalut antara setia kawan dan rasa takut. Ingin rasanya saya kembali dan menolong Teddy. Namun, rasa takut ini tidak bisa saya kalahkan. Perasaan saya serba salah. Ingin nangis rasanya saya meninggalkan sahabat saya seperti itu. Dan ketika saya kembali di tempat di mana pemuda itu nongkrong, mereka pun berhenti. "Mas, kok malah lari, Mas?" ucap saya kepada ketiga pemuda itu. "Aduh, Kang, maaf. Takut saya lihat setan," ucap salah satu pemuda itu. Dan kelihatan dari muka mereka juga terlihat sangat ketakutan. "Aduh, gimana, Mas? Teman saya terkapar tadi." "Aduh, gini aja. Gimana? Saya akan minta tolong ke yang ronda aja. Siapa tahu ada bapak-bapak yang masih di pos ronda. Siapa tahu mereka mau ngebantu kita, Mas," ucap salah satu pemuda itu yang lalu bergegas berlari menuju pos ronda. Dan tak lama pemuda itu pergi. Ia langsung diikuti oleh 7 orang bapak-bapak yang mengikuti pemuda itu. Pemuda itu mungkin langsung menjelaskan peristiwa atau kronologis yang mereka alami. "Di mana, Mas, temannya itu?" "Itu, Pak, di rel sana." Lalu kami semua berangkat ke di mana kami melihat Teddy terkapar. Dan ketika kita sampai di tempat di mana kami berempat melihat Teddy, di situ kita tidak melihat ada sosok Teddy. Otomatis, saya dan ketiga pemuda itu langsung kelimpungan. Bagaimana tidak? Jelas-jelas kita semua melihat Teddy di situ bersama dengan penampakan itu. Pikiranku di situ kalut. Apakah Teddy dibawa oleh penampakan itu? Atau jangan-jangan Teddy sudah dibawa ketabrak sama kereta, tapi aku tidak melihat ada kereta yang lewat. Perasaan itu terus berkecamuk di pikiranku. Sementara para bapak-bapak dan ketiga pemuda itu masih menyoroti senter ke sana sini, mencari sosok Teddy. Setelah beberapa lama, otakku mulai dingin. Aku lalu mengambil handphone dan aku miss call HP milik Teddy, mencoba mencari keberadaan Teddy. Dan terdengarlah HP itu berbunyi. Lalu kita mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata ketika dicari, Teddy tersebut pingsan. Ia berada di semak-semak di mana ia sedang kencing. Dan kondisi Teddy masih pingsan waktu itu. Aku sempat aneh. Bagaimana tidak? Teddy bisa pindah tempat yang jaraknya agak lumayan juga. Kami tak langsung membawa Teddy untuk dibawa ke pemukiman warga.
Nah, singkat ceritanya, setelah kita sampai di pemukiman warga, waktu itu Teddy masih kelimpungan, dan setelah diberikan air oleh para warga di sana, akhirnya dia bisa sedikit tenang. Lalu kami ditanya oleh RT di sana yang sebut saja namanya Pak Roni. "Kenapa bisa terjadi kejadian seperti ini, Mas?" tanya Pak Roni. "Awal mulanya kita lagi mancing, Pak, dan ketika jalan pulang, kita dihantuin oleh sosok makhluk setengah badan dan sosok penampakan pria tanpa kepala, serta ada kepala yang ngegelinding, Pak," jawab saya. Semua orang yang ada di sekitar sana mendengar cerita saya langsung berbisik-bisik. "Mungkin itu sosok penampakan yang kecelakaan minggu kemarin," bisik dari salah seorang warga yang kedengaran oleh saya. "Emang ada kecelakaan, Pak?" jawab saya kepada mereka. "Ada, Mas." "Emang gak tahu, Mas? Malahan korbannya ada 2 loh, Mas," jawab salah satu warga. Di situ mulailah badanku terasa lemas mendengar pernyataan dari warga tersebut. Aku langsung ingat kepada orang yang mendekatiku dan Teddy ketika memancing. "Nah, korbannya itu, Mas, sampai ke belah 2 loh, Mas," jawab salah satu warga. Sebelum warga itu berbicara kembali, aku sempatkan memotong. "Apa ciri-cirinya kulitnya hitam, rambutnya sebau dan kurus, Pak?" tanya saya kepada para warga tersebut. Semua para warga diam sambil memandang kepada kita berdua dengan penuh tanda tanya. Pak Roni lalu bertanya kepada saya, "Lah, Mas, kok bisa tahu ciri-ciri korbannya?" tanya Pak Roni. "Gini, Pak, sebenarnya saya mancing di bawah rel kereta. Terus ada seseorang yang deketin saya. Tapi dia hanya diam, wajahnya pucat, Pak," jawab saya. "Nah, terus teman saya juga dideketin, Pak. Tapi dia gak ngeliat, cuman saya ngeliat," imbus saya. "Berarti dia gak diganggu?" tanya Pak Roni. "Enggak, Pak." "Nah, kenapa kalian bisa diganggu sampai segitunya? Di sini gak terlalu angker loh, Mas. Yang angker itu tuh di sana, di daerah kebun tebu," tanya Pak Roni. "Nah, mungkin karena teman saya kencing, Pak. Dan gak lama kemudian penampakan itu muncul dari belakang samping saya." Pantesan kalian sampai dihantuin segitunya," ucap Pak Roni. "Nah, kalian tahu gak tuh di mana teman kamu ditemukan? Itu di mana potongan jasad korban kecelakaan itu tergeletak." Aku dan Teddy langsung kaget melongo mendengar pernyataan dari Pak Roni seperti itu. "Kenapa bisa pindah pingsan, Mas?" tanya beberapa pemuda yang menolong kita, dan Pak Roni yang memandang wajah Teddy. "Gini, Pak, saya masih sadar, Pak. Sebenarnya saya tidak kuat berdiri karena takut saja, Pak," jawab Teddy. "Tetapi setelah memastikan lagi untuk melihat sosok hantu yang setengah badan itu masih ada dan sepertinya marah, matanya melotot dan berlumuran darah, barulah di situ saya sudah tidak ingat apa-apa lagi, Pak." Ya udahlah. Yang penting kalian masih selamat kan?" ucap Pak Roni. Beberapa warga pun mulai meninggalkan kami di rumah Pak Roni. Saya melihat jam di dinding rumah Pak Roni sudah menunjukkan pukul 1:20 dini hari. "Duh, gimana, Pak? Saya bingung mau pulangnya," ucap saya ke Pak Roni. "Ya udah, gini aja, nanti kami antar kok," ucap Pak Roni dan ketiga pemuda itu. Otomatis, saya pun sangat senang mendengar jawaban itu. Tapi ternyata Pak Roni dan yang lainnya hanya mengantarkan kita sampai perbatasan desa mereka. Dan tetap saja, saya dan Teddy harus pulang melewati rel tersebut atau kebun singkong yang jaraknya 400 meter tersebut. Mau minta izin menginap, otomatis saya malu. Segitu juga saya sudah merepotkan warga di sana. "Pak, makasih sudah nolongin saya sama teman saya. Ya udah, hati-hati sana."
Saya dan Teddy lalu melajukan sepeda saya. Teddy di belakang dibonceng oleh saya. Ted, Ted, eh, jangan merem Ted, temenin gua Ted. Iya ini enggak. Namun ketika aku menengok ke belakang, ternyata Teddy menutup mata. Duh, sialan juga nih orang. Ketika aku mulai memasuki jalan rel tersebut, hawa dingin mulai menyelimuti diriku ini. Ted, Ted, jangan diem Ted, ngobrol apa Ted? Sambil aku coba kayu sepeda kencang mungkin. Namun tetap saja, karena beban Teddy cukup berat juga. Tepat di tengah-tengah rel tersebut, aku seperti mendengar ada suara rintihan. Sadar tidak sadar, aku mulai memberhentikan sepedaku. Teddy yang merasa sepedaku berhenti, otomatis bertanya, Bro, udah nyampe bro? Aku diam saja tidak menjawab. Dan tiba-tiba, mungkin Teddy membuka mata. Dan saat ia membuka mata itu, dia langsung turun dari sepeda dan berlari sekencang mungkin. Otomatis, aku langsung kaget. Aku langsung mengejar Teddy dengan sepeda. Hingga akhirnya kita sampai di jalan utama, jalan raya. Aku melihat Teddy tampak ngos-ngosan karena berlari. Aku sempat bertanya dalam hati, kenapa Teddy sampai berlari? Ted, kok sampai lari sih Ted? Tanya aku. Itu, penampakannya datang lagi, jawab si Teddy. Penampakan apa sih Ted? Tanya aku bingung. Itu pas melek, makhluk itu. Makhluk apaan sih Ted? Itu laki-laki yang badannya kepotong jadi dua. Waduh. Terus gimana Ted sekarang? Udah, gua nginep dulu di rumah lu ya, jawab si Teddy. Ya udah yuk, gak apa-apa. Langsung aja kita ke rumah. Aku dan Teddy lalu melanjutkan perjalanan untuk sampai di rumah. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, saya langsung membersihkan dulu ke kamar mandi dan juga Teddy. Dan setelah membersihkan diri itu, kita langsung tidur di kamarku. Teddy juga memberitahu kepada orang tuanya bahwasanya dia akan menginap di rumahku. Nah besoknya, Teddy langsung pulang ke rumahnya. Malamnya tidak ada kejadian apa-apa. Namun esok pagi, aku mendapati telepon dari orang tuanya Teddy. Bahwasanya tadi malam, katanya Teddy kesurupan. Otomatis aku cepat-cepat langsung menuju rumah Teddy. Aku sempat ngobrol dulu kepada orang tuanya. Gimana bu? Kok bisa Teddy kesurupan? Iya, dia kesurupan seperti mau keluar. Jalannya ngerangkak, wajahnya terlihat pucat. Terus ngomongnya gak jelas, mbak ibunya. Saya gak tahu dia bisa kayak gitu kenapa, ucap ibunya. Apa mungkin karena kemarin kali bu? Kemarin gimana? Ucap ibunya kepadaku. Aku lalu menceritakan kejadian yang terjadi kepada Teddy dan saya tadi waktu memancing itu. Hah? Kok bisa? Kok gak cerita sih kepada ibu tadi? Ya mungkin masih trauma kali bu. Dan gak mau bikin ibu khawatir juga kali. Ucapku coba menenangkan ibu Teddy. Aduh. Lalu Teddy pun menjelaskan kembali kepada ibunya bahwasanya ia sering melihat penampakan itu. Dan saat sebelum ia kesurupan, kata Teddy, ia sempat melihat sosok itu di luar rumahnya. Dan tepat sebelum kesurupan, katanya sosok itu mulai mendekatinya dan masuk ke dalam rumahnya.
Ibu Teddy hanya bergeleng-geleng kepala. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan begitu pun juga dengan saya. Saya bingung harus berbuat apa. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya aku pamit pulang. Saya cuma berdoa supaya Teddy tidak mengalami hal serupa lagi. Namun ternyata malamnya aku langsung ditelepon oleh ibunya Teddy. Bahwasanya Teddy sudah kesurupan lagi. Aku langsung disuruh untuk menuju rumahnya Teddy. Bergegas, aku langsung menuju ke sana. Dan di rumah Teddy, ternyata sudah ada salah seorang orang pintar. Orang pintar ini maksudnya paranormal, yang disuruh untuk mengobati Teddy. Nah, orang pintar ini bertanya kepada saya, di mana saya melihat penampakan itu. Dan katanya orang pintar itu minta diantar ke tempat itu bersama dengan Teddy. Otomatis awalnya aku sempat kaget. Bagaimana tidak, aku harus ke tempat melihat penampakan itu. Namun orang pintar ini coba menenangkan saya, bahwasanya tidak akan ada gangguan-gangguan yang lain juga. Karena terlihat kondisi Teddy masih terlihat sangat lemas. Waktu itu akhirnya saya berangkat hanya berdua dengan orang pintar itu menggunakan sepeda motor saya. Kulihat jam di tangan saya menunjukkan pukul 10 malam. Walaupun di perasaan ini terasa sangat takut, tetap saja saya coba berani-beranikan. Karena ini katanya bisa menyembuhkan teman saya. Di sepanjang jalan, orang pintar itu tidak berbicara sama sekali. Dan tepat ketika berhenti di dekat peristiwa Teddy kencing itu, saya lalu menunjukkan kepada orang pintar itu lokasinya. Dan orang pintar itu menyuruh saya untuk menunggu saja di motor. Kulihat orang pintar itu seperti berbicara dengan sesuatu. Namun aku tidak melihat ia berbicara dengan siapa. Mungkin ada sekitar 10-15 menitan lah. Orang pintar itu berjongkok dan seperti berbicara di situ. Dan setelah itu, ia lalu berjalan kembali mendekati saya. Sudah selesai, Mas. Ayo kita pulang. Maksudnya gimana, Mas? Pak, iya udah dianterin lagi. Itu tadi penampakannya ngikutin teman kamu. Dan tadi tuh kita anterin lagi ke sini. Udah gak bakal ganggu lagi. Aku sangat kaget mendengar pernyataan orang pintar itu, bahwasanya saya berarti tadi membawa penampakan itu bersama saya di motor. Bergegas, saya langsung melajukan motor saya bersama orang pintar itu. Sepanjang jalan saya coba ngobrol dengan orang pintar itu. Emang udah sering, Pak, ngobatin orang yang kayak gini, Pak? Dan ini udah kedua kaliannya di sini, Dulu malah lebih parah lagi. Oh gitu ya, Pak. Dan setelah saya sampai di rumah Teddy, terlihat muka Teddy sudah cukup segar juga. Dia tidak merasakan lagi seperti diikutin atau melihat penampakan itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila pembawaannya masih kurang enak didengar. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya membuat kami terus bersemangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.